Welcome back to my YouTube channel. So how's everybody doing? Finally, I'm back after a long hiatus. First of all, I would like to say thank you for each and every one of you who stays with me until now. Because really, even if I'm on my long break, I still receive notification every single day of people subscribing to my YouTube channel, leaving some comments, like those kind of things really support me to go back to YouTube as soon as possible. So here I am. So in today's video, I'm going to talk about my way in learning English. But disclaimer, it's not to point out that I have a really good English or I'm really fluent in speaking English. Not all of that, but I just want to share my way in learning English. I want to give some information how effective some ways for me to learn English. So I hope it's gonna be useful for everyone. Let's get started. Jadi dalam bahasa itu ada 4 skill. Yang pertama, listening, reading, speaking, and writing. And then, listening sama reading itu bisa kita kategorikan sebagai input. Kemudian speaking sama writing itu output. So, kalau kita mau ada output, harus ada input. Kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris, berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan menulis bahasa Inggris dengan baik, kita harus banyak-banyak listening dan reading. Banyak mendengarkan segala sesuatu yang berbahasa Inggris dan baca bacaan yang berbahasa Inggris. So that's the key point. Let's start with listening, mendengarkan. Jadi awal kita tahu bahasa Indonesia pun, pas kita lahir kan itu kita nggak langsung bisa ngomong bahasa Indonesia, right? Awalnya itu kita dengar orang tua kita ngomong bahasa Indonesia, dengar orang-orang sekitar kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Akhirnya lama-lama kita jadi tahu untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, that's the same with English. Kalau kita mau pintar menggunakan bahasa Inggris, kita harus banyak-banyak mendengarkan bahasa Inggris dulu gitu. Nah, my way in improving my listening skills is often listening to podcast. Kalau untuk podcast itu kita bisa cari akun-akun podcast yang membahas tentang basic English conversation gitu. Jadi ada beberapa podcast bisa kalian cari di Apple Podcast atau di Spotify yang membahas tentang cara-cara menggunakan bahasa Inggris atau English basic conversation gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan nonton YouTube. Menurut aku ya YouTube ini bisa dipakai untuk meningkatkan semua skill kita dalam berbahasa sih, mulai dari listening, speaking, reading, sama writing. Kita bisa nyari akun-akun YouTube yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau belajar tentang vocabulary. Jadi ada beberapa akun-akun yang membahas tentang kosakata dalam bahasa Inggris. Atau kita mau belajar English expressions atau basic conversation, daily conversation. Nah, itu kita tinggal tulis aja keywordnya di YouTube. Nanti bakal muncul tuh video-video untuk belajar bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan kita. Nonton YouTube itu bisa menjadi salah satu source yang baik untuk melatih listening kita, karena kita itu bisa menggunakan multiple sensory gitu. Jadi selain mendengarkan, kita juga bisa melihat kata-katanya lewat caption yang ditampilkan dalam video tersebut gitu. Jadi kalau bahasa Inggris kan kadang-kadang itu apa yang diucapkan sama yang tertulis itu beda. Jadi kalau misalnya kita lihat di YouTube ada kata-kata, ada written words-nya, itu kita juga bisa sambil dengerin bagaimana orang tersebut pronounce the words. Nah, untuk aku ini beberapa akun YouTube yang aku suka nonton untuk melatih bahasa Inggris aku. Next, setelah belajar tentang listening, kita harus banyak-banyak membaca or reading sesuatu dalam bahasa Inggris. Nah, kalau untuk melatih reading skill itu sebenarnya lebih
ke kosakata kita. Nah, untuk memperbanyak kosakata kita dalam bahasa Inggris, itu metodenya bisa belajar kata per kata dan belajar per konteks. Jadi, kalau misalnya kata per kata, itu sebenarnya bagus, tapi enggak terlalu diutamakan. Jadi menurut aku yang harus diutamakan itu dalam belajar bahasa Inggris adalah belajar lewat konteks yang dihadirkan. Nah, untuk kata per kata, kita bisa belajar misalnya untuk cari tahu bahasa Inggris benda-benda. Misalnya kalau meja bahasa Inggrisnya apa, jendela bahasa Inggrisnya apa. Tapi kita juga harus banyak belajar bahasa Inggris sesuai konteksnya. Jadi kita mau belajar gimana cara menolak ajakan seseorang. Dalam bahasa Inggris kita bisa bilang, I'm sorry, I'm afraid I cannot do it. Itu konteksnya. Jadi kita belajar per konteks. Atau misalnya konteksnya kita pengen banget makan sesuatu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita ngomongnya I'm craving for ice cream, for example. Or I'm craving for sweets. Jadi I'm craving for. Jadi kita menggunakan ekspresi itu ketika kita sangat ingin makan sesuatu gitu. Jadi ya ini sangat membantu sekali ketika kita belajar bahasa Inggris lewat konteksnya. Kita bisa dapat dengan banyak-banyak membaca bacaan-bacaan dalam bahasa Inggris, entah itu artikel-artikel bahasa Inggris atau majalah, even as simple as change your language settings. Jadi kalau di HP sama di laptop coba diubah ke bahasa Inggris gitu. Itu juga melatih kita untuk memperbanyak kosakata kita dalam bahasa Inggris. Banyak orang, sebenarnya aku juga salah satu orang yang suka belajar bahasa Inggris lewat lagu. Tapi semakin kesini aku ngerasa kayak kita tuh nggak boleh hanya menjadikan lagu satu-satunya sumber untuk belajar bahasa Inggris. Karena kadang-kadang kan lirik lagu itu nggak sesuai sama grammar rules dalam bahasa Inggris. Karena memang kalau dalam menulis lagu kan itu lebih diperhatikan rimanya, kesesuaian kata-katanya dengan nadanya. Jadi kadang-kadang ignore the English grammar rules gitu. Next, let's talk about speaking skills. Kalau untuk belajar speaking, ngomong, menurut aku ini sangat membantu sekali ketika kita udah punya banyak input dalam bahasa Inggris. Kita udah sering dengar orang ngomong bahasa Inggris dan kita udah banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Seenggaknya itu bisa mensupport kita untuk produce the words. Jadi ini kadang-kadang susah untuk praktis karena kita nggak punya teman ngomong gitu. This is one of my this is one of my problem that hinders me to practice my English sebenarnya. Karena nggak punya teman ngobrol, akhirnya nggak ada alasan untuk menggunakan bahasa Inggris gitu. Cuman ya just try to practice your English speaking by speaking in front of the mirror. You can try to record yourself. Jadi kayak kita record ourselves gitu, just like me talking in front of the camera. This is my way in practicing my English actually. Nonton YouTube itu juga bisa menjadi salah satu sumber kita melatih bahasa Inggris kita. Jadi ketika kita nonton video tentang ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris, try to repeat that expression. Jadi try to say the words. And language is about habit. Like the more you use it, the more you know about it. Atau kalian bisa ikut perkumpulan-perkumpulan bahasa Inggris di mana orang-orang di dalamnya itu berlatih menggunakan bahasa Inggris. Menurut aku banyak banget komunitas-komunitas bahasa Inggris ya. Banyak banget komunitas-komunitas anak-anak muda yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan bahasa Inggris. Jadi the last one, it's about writing skills. And menurut aku ini salah satu hal yang aku masih struggling sampai sekarang dengan menulis bahasa Inggris dengan baik. Karena dalam tulisan bahasa Inggris itu kadang-kadang nggak sama kayak orang ngobrol dalam bahasa Inggris. Karena nulis itu kayak lebih formal dan aturan grammarnya harus benar-benar dipatuhi gitu. You can start by writing daily journal. Jadi kalau misalnya kita suka bikin diary-diary gitu, try to write your diary in English. Keep practicing, practice makes perfect. Kita yang udah grown up ini, it might be a little harder for us to learn new language. Karena kalau ibaratnya gelas, kalau masih kosong diisi tuh gampang-gampang aja gitu. Tapi kalau misalnya gelasnya udah full, artinya bercampur atau tumpah-tumpah gitu, akhirnya kayak susah gitu untuk ngisinya gitu.
I'm not good at metaphor, tapi ya intinya kayak gitu loh. Ya, just practice, keep improving your English. Kayak know your level. Kalau sekarang masih beginner, kayak usahain misalnya bulan depan udah jadi intermediate, terus bulan-bulan depannya lagi udah jadi advanced. So, have a target. Then yes, I think that's all. Keep practicing your English, because English is not only about international language, right? So when you know English, it could open more doors for you and lead you to more opportunities in life, right? So I think that's all. Share it to your friends or your colleagues or your family, and it's gonna help me a lot if you subscribe to my channel. So thank you so much for watching. Bye bye.